Kakisi yang ada dimanapun berada, dan shalom teman-teman Kakisi yang ada di tempat ini. Shalom Bapak Pendeta Yunus Timu. Ya puji Tuhan, kita mengucap syukur kita boleh bertemu kembali di tempat ini dalam Floating Blessing segmen Kakisi dengan tema yang tentunya menarik dan berbeda daripada bulan-bulan sebelumnya. Untuk itu di sore hari ini sebelum kita mulai bincang-bincang santai kita sore hari ini, kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Kita mengatakan Dia Tuhan kita, Dia penolong bagi setiap kita. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanmu. Tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanmu. Tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala berkat dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala berkat dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia.
atas kebaikan-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini ya Bapa. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan bincang-bincang, kami akan membicarakan tema yang sangat menarik Tuhan Yesus bagi kami semua anak-anak-Mu, Tuhan Yesus khususnya anak-anak KGC yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Biarlah Tuhan memberkati setiap mereka yang menyaksikan tayangan Weekend Blessing segmen KGC ini ya Tuhan. Biarlah kami semua boleh diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, sekali lagi shalom teman-teman gadis yang ada di rumah, shalom teman-teman gadis yang ada di tempat ini, juga shalom Pak Pendeta Yunus John Max Timo. Apa kabar semuanya? Baik ya. Sehat-sehat semuanya? Amin. Ya, puji Tuhan. Dan saya juga berharap teman-teman gadis yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Kita mengucap syukur bahwa hari ini kita masih dapat berjumpa dalam Weekend Blessing segmen KBC. Jadi di malam hari ini, sore menjelang malam hari ini, Weekend Blessing segmen KBC ini punya tema yang tidak kalah menariknya dengan tema-tema di bulan-bulan sebelumnya, yaitu tentang menghormati orang tua. Jadi tema ini memang kata menghormati orang tua susah-susah gampang, apalagi bagi anak-anak KBC, bagi anak-anak muda yang punya emosi dan punya kepribadian yang berbeda-beda. Jadi malam hari ini kita akan mengupas tentang tema menghormati orang tua. Sebelum saya memberikan pertanyaan bagi Bapak Pendeta Yunus, saya akan memberikan pertanyaan dulu kepada adik-adik gadis yang ada di tempat ini. Yang pertanyaan pertama yaitu mengapa kita sebagai anak harus menghormati orang tua kita. Pertanyaan ini saya berikan kepada Geo. Oke, alasan mengapa kita harus menghormati orang tua, yaitu karena orang tua itu sangat berjasa dalam kehidupan kita. Dari orang tua yang terkena, orang tua yang telah membesarkan kita dari kita kecil hingga kita besar, bahkan sampai kita sukses, itu semua karena berkat jasa orang tua. Dan orang tua juga itu merupakan wakil dari Tuhan yang kita harus hormati. Selain daripada itu juga banyak ayat Alkitab yang mengajarkan untuk menghormati orang tua, seperti yang terdapat dalam Matius 15 ayat 4. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Dan juga terdapat dalam Matius 19 ayat 19, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi alasan kita menghormati orang tua juga itu karena perintah Tuhan. Baik, terima kasih Geo. Jadi tadi Geo sudah menyampaikan bahwa mengapa kita harus menghormati orang tua sebagai anak. Kita harus menghormati orang tua karena mengingat jasa orang tua. Kemudian di dalam firman Tuhan pun sudah menyampaikan bahwa kita harus menghormati orang tua. Pertanyaan ini juga saya akan berikan kepada Bapak Pendeta Yunus. Jadi apakah memang alasannya mengenai jasa-jasa orang tua dan juga perintah Tuhan, apakah hanya alasannya seperti itu ataukah mungkin ada alasan yang lainnya juga Bapak? Oke, shalom, Shalom, anak-anak PGZ, baik yang ada di rumah ataupun kalian berempat yang ada dengan saya malam hari ini. Sebenarnya bicara tentang menghormati orang tua itu adalah pengajaran dasar, basic yang mesti dikasih tahu terus-menerus kepada generasi demi generasi. Jadi dalam pertemuan seperti ini sebenarnya ini adalah sebuah kesempatan saya mewakili generasi tua orang tua, kalian anak-anak seperti itu. Nah, apa yang menjadi jawaban atas pertanyaan bahwa kenapa kita mesti menghormati orang tua? Saya senang apa yang tadi disampaikan oleh Gio. Yang pertama dia katakan bahwa orang tua itu berjasa. Betul, mereka berjasa. Tapi bukan cuma sekedar berjasa, tapi lebih kepada father and son, bapak dan anak. Itu bukan cuma karena jasa, tapi saya lebih membawa kepada kamu melihat bahwa DNA yang ada di ayahmu
orang tua kita, ayah dan ibu ya, itu ada di dalam diri kalian anak-anak. DNA Papa Kampianus dan Ibu Ibu Yus ada di dalam Merlin. Jadi kalau kita mau tahu papa mamanya Merlin, saya banyak bicara dengan Merlin, melihat perilakunya tiap hari. Itulah papa dan mamanya. Jadi bukan cuma jasa loh, tetapi lebih kepada apa yang ada di dalam diri kita sebagai anak. Itu sebenarnya berasal dari mereka, orang tua. Dan orang tua tentu dari mana? Dari ayah. Oleh karena itu yang kedua tadi Gio bilang bahwa kita mesti menghormati orang tua karena mereka adalah representatif daripada Allah itu sendiri, perwakilan, mewakili Tuhan di dalam keluarga kita. Gitu. Kemudian mereka itu jangan lupa bahwa kita mesti menghormati orang tua, bukan cuma karena dia berjasa atau tadi perwakilan dari Tuhan, tetapi orang tua itu adalah pemimpin yang Tuhan taruh di dalam keluarga kita, di atas hidup kita. Dia otoritas yang ada di atas kita, sehingga kamu mesti tunduk pada otoritas dalam hal ini, yaitu submission, hormat sama orang tua. Jadi ini hal yang tentu penting yang mesti kita perhatikan bahwa selain dia itu adalah representasi daripada Tuhan sendiri, tadi saya bilang DNA itu yang paling penting. Jadi tidak akan bisa tertukar antara father and son. Artinya tidak bisa diputuskan dengan apapun. Itu hubungan darah. Gitu. Ini darah yang mengalir dalam kita ini. Itu adalah darah orang tua kita. Nah, oleh karena itu, mari kita mulai belajar. Tadi saya bilang ini pelajaran dasar ya, jadi kalian mesti tangkap baik-baik. Ini pelajaran dasar untuk membuat kamu itu berhasil apa gagal di kemudian hari. Anak-anak muda akan menjadi berhasil atau gagal ditentukan dengan bagaimana kamu memberi respect, hormat, tunduk, takut kepada orang tua seperti kepada Allah. Jadi ini penting kalian perhatikan. Kemudian tadi Gio bilang itu perintah Tuhan. Setuju? Karena dari Keluaran pasal 20 ayat 12. Kalau kalian perhatikan selain Matius 15 ayat 14, saya catat cukup beberapa ayat. Saya bilang ini memang perintah Tuhan. Nah, kalau ini perintah, tidak ada pilihan lain. Itu mesti dilakukan. Amin. Nah, oleh karena itu Keluaran 20 ayat 12 berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah. Itu yang saya bilang tadi, bahwa apa yang akan terjadi di depan sana itu ditentukan dengan bagaimana kamu hormat, taat, respect kepada orang tua. Jadi lihat, anak-anak mesti tahu Keluaran 20 ayat 12 ini hukumnya Tuhan. Karena ini hukumnya Tuhan, tentu ada konsekuensinya kalau kamu melakukan ataupun jika kamu tidak melakukan. Nah, dia bilang hormati ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Siapa sih yang tidak mau lanjut umur atau panjang umur? Hormat orang tua aja. Kamu pasti dikasih panjang umur sama Tuhan. Di mana tempatnya? Di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tanah yang diberikan Tuhan itu artinya ada sebuah masa depan. Masa depan itu adalah sebuah domain, ruang atau area yang Tuhan bicara itu sebagai tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Jadi nanti di depan sana ada blessing yang Tuhan sediakan. Itu ditentukan takarannya. Ukurannya atau takarannya itu ketika kita hormat orang tua apa tidak. Jadi makanya tadi saya mulai dengan berkata, ini pengajaran dasar untuk anak-anak muda PTC mesti terus membangun ini menjadi kebiasaan bahwa engkau punya bapak jasmani yang darahnya itu mengalir dalam kamu, ya kan? Kamu punya ayah dan ibu yang apapun rupanya dia tetap adalah pribadi yang darahnya
itu mengalir dalam kita. Gitu. Kemudian yang kedua, tadi sudah disebut sama Gio, Matius 15 ayat 4 bahwa Allah berfirman, hormati ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya ataupun ibunya pasti dihukum mati. Karena ini tentu Tuhan Yesus bicara pada konteks ada orang yang tidak menghormati ayah dan ibunya. Ada orang yang tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada orang tuanya. Sehingga Tuhan bilang siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti akan dihukum mati. Jadi ini sesuatu yang sangat betul. Kemudian ada ayat yang berikut lagi, yaitu di dalam Ulangan 15 ayat 16. Masih dalam porsi perintah Tuhan ya. Ulangan 15 ayat 16, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bukan cuma panjang umur, tapi keadaan kita baik. Amin. Kata keadaan kita baik ini dalam bahasa aslinya disebut prosper atau makmur. Siapa sih yang tidak mau menerima berkat kemakmuran? Sebenarnya kunci dan pintunya adalah ketika kita hormat dan takut akan orang tua. Hormati ibumu, hormati ayahmu seperti yang diperintahkan Tuhan. Maka Markus 7 ayat 10, kitab Markus menuliskan lagi bahwa Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan siapa yang mengutuki ayahmu atau ibunya haruslah ia mati. Itu Markus 7. Jadi dari Kejadian 20, Matius 15, Ulangan 15, Markus 7 ayat 10. Ini referensi untuk benar-benar menghormati orang tua itu karena perintah Tuhan. Kemudian darah yang mengalir dalam kita itu adalah DNA yang ada pada kita itu adalah DNA orang tua kita. Kemudian dia adalah representasi Tuhan di sini di muka bumi. Dia adalah leaders, pemimpin, kepala keluarga di dalam kehidupan saudara. Sampai kapanpun kan kita tidak bisa suka-suka pilih. Saya mau lahir dari mama yang ini aja. Saya mau menjadikan diriku ini mama pada si A, si B, si C, tidak bisa. Itu sebab yang mengalir dalam diri kita itu adalah darah daripada orang tua kita. Itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan pertama, melengkapi apa yang disampaikan oleh Gio. Jadi perhatikan baik-baik anak-anakku bahwa menghormati orang tua itu bukan cuma sekedar mereka berjasa bagi kita. Kalau kita tanya kepada mereka, kamu bisa ganti jasa orang tua? Kita berkata tidak, sebab bukan cuma jasa, tapi darah yang ada pada kita. Itu yang membuat ikatan yang harusnya tidak boleh dilupakan oleh siapapun. Entah kita tuh nanti besok itu berhasil kaya raya, jadi orang yang terkenal sekalipun, kemudian orang tua kita dari dusun, dari desa, tetap hormati mereka sebagai yang pernah melahirkan kita. Oke, Mary. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Yunus yang sudah memaparkan jawaban dari pertanyaan nomor 1, melengkapi pendaki Geo sendiri tadi tahap yang sudah Bapak Pendeta Yunus sampaikan untuk kita yang di tempat ini maupun teman-teman KGIS yang ada di rumah. Saya langsung saja ke nomor 2 karena saya yakin pertanyaan yang nomor 1 tadi sudah sangat jelas disampaikan oleh Bapak Pendeta Yunus. Untuk yang nomor 2, contoh sikap menghormati orang tua itu apa saja? Jadi ini pertanyaan yang akan saya berikan kepada teman KGIS. Saya minta Melin yang akan menjawab pertanyaan ini. Oke, untuk nomor 2, cara menghormati orang tua. Banyak sekali cara menghormati orang tua dari mulai hal kecil sampai yang besar. Tapi menurut saya ada beberapa hal yang akan saya berikan. Cara menghormati orang tua, yang pertama menjaga nama baik orang tua. Terus
tidak membantah perintah dari orang tua. Yang ketiga, tidak meninggikan suara terhadap orang tua dan mendengar nasihat dari orang tua dengan baik. Menurut saya itu sih. Iya, baik. Terima kasih Melin. Jadi Melin sudah memberikan sekitar 4 atau 5 tadi ini jawaban dari pertanyaan nomor 2, 4 kalau tidak salah tadi. Jadi banyak hal yang sudah Melin sampaikan, ada 4 contoh sikap menghormati orang tua. Jadi teman-teman di rumah maupun teman-teman di sini juga sudah mendengar dengan jelas jawaban dari Melin. Dan mungkin kalau ada yang lebih dari itu, saya minta Bapak Pendeta Yunus mungkin bisa tambahkan untuk yang nomor 2. Kira-kira sikap apa lagi yang bisa kita tunjukkan untuk menunjukkan sikap hormat kita kepada orang tua. Oke, baik, terima kasih Erin untuk pertanyaan selanjutnya dan melengkapi contoh-contoh sikap bagaimana seorang anak menghormati orang tuanya. Sebenarnya kayak tadi saya bilang saya mewakili orang tua ya. Kami orang tua tidak pernah menuntut anak-anak itu harus menghormati dengan sesuatu yang seperti sudah tercatat satu persatu. Jadi tadi yang disampaikan oleh Melin itu adalah praktikal, sesuatu yang dilakukan tiap-tiap hari. Ya tidak boleh meninggikan suara terhadap orang tua, apalagi kita dijaga nama baik mereka, ya. Kemudian tidak boleh melawan. Itu kan praktikal tiap hari yang kita mesti lakukan. Namun saya ingin kita saya bawa saudara untuk adik-adikku, anak-anakku, lihat contoh dari Alkitab bagaimana sikap kita terhadap orang tua. Alkitab punya contoh yang sangat kreatif sekali. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 9 ayat 18 sampai ayat yang ke-29. Karena ayatnya panjang, saya baca cepat-cepat. Nuh dan anak-anaknya. Anak-anak Nuh yang keluar dari Bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Ayat 20, Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Ayat 4. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan. Nah ini garis bawahi, terkutuklah Kanaan, hendaklah dia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Jadi dari bacaan Kejadian 9 ayat 18 sampai 29 ini kita belajar bagaimana cara menghormati orang tua yang diajarin dalam Alkitab. Ini kita luar biasa bahwa Sem, Ham, dan Yafet ini adalah 3 anak bersama ayah mereka dan keluarga mereka yang pertama diselamatkan keluar dari Bahtera setelah Tuhan dan membinasakan bumi dengan air bah. Dan apa yang terjadi? Alkitab bilang bahwa Nuh itu menjadi petani dan dia yang pertama tanam anggur, kemudian dari anggur itu dia minum, kemudian dia mabuk. Dan jelas-jelas Alkitab berkata bahwa ketika dia mabuk itu dia menjadi telanjang. Kemudian anak bungsunya yang namanya Kanaan ini, Ham ini, itu melihat aura ayahnya, kemudian dia menceritakannya.
Jadi kalau kita perhatikan di terjemahan asli kita akan temukan ini sebuah kejahatan yang dilakukan oleh Ham kepada ayahnya. Oleh karena itu perhatikan bahwa berbeda dengan dua saudaranya yang lain. Dua saudaranya yang lain ketika mengetahui ketelanjangan orang tuanya, dan Alkitab pakai bahasa Aurat itu bukan tentang ketelanjangan. Ketelanjangan itu sesuatu yang memalukan. Ketelanjangan itu sesuatu yang buruk rupa. Ketelanjangan itu bisa kita artikan sebagai sikap yang mungkin tidak mulia. Dan Alkitab tadi bilang bahwa waktu si Nuh itu mabuk, maka Kanaan itu melihat auratnya, lalu dia menceritakan kepada saudara-saudaranya di luar sana. Jadi ini bicara tentang salah berkata-kata, salah berucap terhadap ayahnya. Dan apa yang terjadi, saudara? Kita lihat bahwa sikap yang benar yang mesti dilakukan secara hormat orang tua itu seperti yang dilakukan oleh Sem dan Yafet. Mereka mengambil sehelai kain, kemudian membentangkannya pada bahu mereka, kemudian mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Jadi, kalau kita lihat kondisi ini sebenarnya, dia punya kesempatan untuk bisa melakukan kesalahan seperti Ham. Yafet dan Sem punya kesempatan, tapi mereka dengan sadar memilih untuk mengambil kain dan bentangkannya di bahu mereka, kemudian mereka berjalan mundur. Kan ini sikap yang sangat luar biasa. Berjalan mundur dan terus menutupi ketelanjangan. Ini yang tadi bahasanya Merlin dalam praktikal tiap hari. Tidak boleh angkat suara terhadap orang tua, betul ya. Jaga nama baik. Kalau nama orang tuamu sekalipun orang tua kita itu jelek, gak berarti, tidak populer. Tapi kalau itu menyangkut nama baiknya, maka kita mesti jaga baik-baik. Amin. Karena jaga nama baik orang tua nanti ada satu sesi tentu kita bisa bicara. Bagaimana sih cara menjaga harkat dan martabat keluarga kita misalnya? Ya jangan bikin yang aneh-aneh di luar sana. Nah, Yafet dan Sem ini luar biasa. Mereka berjalan mundur, tidak sedikit pun mau melihat. Kemudian mereka menutupi ketelanjangan ayahnya. Ini yang saya pikir dalam sekali ya ini pengertian. Menutupi ketelanjangan itu banyak hal yang kita bisa pilah satu-satu. Tapi paling tidak kita melihat bahwa sikap seperti ini artinya bahwa kita menjunjung tinggi harkat dan martabat orang tua kita. Kita menjunjung tinggi orang yang melahirkan kita. Kita menjunjung tinggi dia yang adalah representasi dari kerajaan Allah. Kita menjunjung tinggi dia yang adalah pemimpin kita di dalam keluarga. Lebih daripada itu kita menghormati darah yang mengalir di dalam kita. Sehingga Sem dan Yafet ini benar-benar memilih untuk dengan sadar tidak mau melihat. Beda dengan Ham tadi, Ham melihat. Dengan walaupun dia bilang bapak itu mabuk, bapak Nuhnya mabuk, nggak sadarkan diri, dan dia melihat ketelanjangan ayahnya. Malah ini menjadi buah bibir. Dia pergi dan menceritakan di luar sana, ya kan? Coba perhatikan ayat 22. Kata Ham bapak kanan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakan kepada kedua saudaranya di luar. Kan dia keluar dari area yang disebut rumah, di luar benar. Ini yang paling bahaya. Jadi perhatikan baik-baik anak-anak PGC, anak-anak yang ada di sini bahwa menghormati orang tua itu salah satu contoh adalah kita tidak mempermalukan mereka. Mempermalukan orang tua itu banyak versinya. Gitu. Kita tidak sekolah benar aja, kita mempermalukan orang tua, ya kan? Kita tidak jaga pergaulan di luar sana aja, kita sudah mempermalukan orang tua. Kita membuka ketelanjangan orang tua kita.
Karena tadi saya bilang, kalau mau tahu orang pakar dan namanya Merlin, kalau saya lihat di Bapak Kampiano sama Mama Yus, kita lihat Merlin aja setiap kesehariannya, maka kita bisa punya gambaran. Nah demikian juga Sem dan Yafet ini benar-benar melakukan sebuah tindakan yang sangat terpuji, yaitu mereka menutupi ketelanjangan ayahnya sendiri. Artinya bahwa suatu ketika siapapun yang punya orang tua, mereka bisa salah sikap, salah omong, salah kata, salah bahasa, salah memperlakukan kita. Tapi kamu jangan berani jadi seperti Kanaan atau Ham. Sebab kalau kita perhatikan di ayat berikutnya, Ham itu dikutuk. Oh jadi anak terkutuk. Kita seperti ceritanya maling kundang. Mau jadi anak terkutuk? Tidak. Kita semua mau supaya menjadi anak yang diberkati seperti dikatakan tadi di dalam kejadian, di dalam kejadian 20, di dalam Keluaran 15, dalam Matius 15 dan sebagainya. Bahwa ada janji berkat ketika kita hormati orang tua. Nah ini Ham malah di ayat yang keberapa itu dikatakan bahwa terkutuklah Kanaan, hendaklah dia menjadi hamba yang paling hina. Bayangkan anak-anak menjadi hamba yang paling hina. Biasanya mengajar kami, mengajar kalian jadi supaya hormati orang tua itu kan tidak perlu pakai bayar kan. Kita harus bayar. Kalau kamu tidak hormati saya tidak kasih kau uang jajan. Itu bagi letak sambalnya orang tua untuk melatih kita jadi hormati mereka. Atau dia ngambil fasilitas apapun yang dia percayakan kepada kalian gara-gara kalian melawan. Saya juga kadang-kadang lakukan itu untuk Ardi. Ketika dia tidak ikut maunya saya tutup keran belakangnya. Dan dia sudah sadar, wah ini saya salah. Nah, orang tua itu cuma mengarahkan, tapi itu mesti menjadi tabiat, menjadi perilaku tiap-tiap hari menghormati orang tua. Sebab kita ini ada di dalam satu hukum yang disebut hukum tabur tulen. Kalau sekarang kamu tidak hormati orang tuamu, jangan salahkan kalau nanti besok kamu punya anakmu lebih durhaka lagi. Oleh karena itu dia bilang Kanaan itu terkutuk, jadi hamba dari saudara-saudaranya yang lain. Dan itu sebuah perkataan yang keluar dari mulut seorang yang diurapi Tuhan yang namanya Nuh. Nuh itu kan diurapi Tuhan. Bayangkan Tuhan bicara sama dia, Tuhan kasih planning untuk bikin makra, dan dia bisa mendengar Tuhan bicara. Itu kan dahsyat. Tapi orang yang diurapi seperti Nuh pun ada kelemahan. Nah bagian kita anak-anak kita adalah menutup di kekurangan orang tua kita dengan cara baik. Yang kayak Mary bilang, jangan nama baik, jangan bertengkar sama mereka, jangan naik mulut sama mereka, jangan pernah mencoba-coba untuk melawan dan sebagainya. Nah ini yang jawaban yang bisa saya sampaikan sehubungan dengan contoh sikap menghormati orang tua. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Yunus sudah menyampaikan dan bahkan juga melengkapi jawaban dari Melin terkait contoh sikap menghormati orang tua. Bahkan tadi kita juga sudah bisa menangkap ada keuntungan dan juga akibat kalau misalkan kita menghormati orang tua, kita akan mendapatkan keuntungan untuk masa depan kita. Bahkan kalau misalkan kita tidak menghormati orang tua, itu pun ada akibatnya untuk masa depan kita. Jadi sudah sangat lengkap sekali disampaikan oleh Bapak Pendeta Yunus. Kemudian ini berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Tapi sebelum saya memberikan pertanyaan ini, jadi mungkin tidak semua anak-anak KBC ataupun mungkin anak-anak di luar sana memiliki orang tua yang punya temperamen baik. Mungkin ada yang kasar, kemudian suka memukul, terus berkata-kata yang bisa menyakitkan hati mungkin. Lalu pertanyaannya, apakah saat kita memiliki orang tua yang seperti itu, kita tetap harus menghormati orang tua tersebut walaupun mereka memiliki tabiat yang buruk seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Sebelum saya memberikan pertanyaannya kepada Bapak Pendeta Yunus, saya berikan kesempatan untuk
teman Kadisi, yaitu mungkin dia bisa menjawab pertanyaannya. Kalau menurutnya saya, walaupun orang tua kita itu bertabiat buruk, seperti yang kami rendah jelaskan, suka marah-marah, suka memukul dan sebagainya, bahkan sampai-sampai ada orang tua yang hidup di luar Tuhan. Tuhan selalu mengajarkan kita untuk selalu menghormati kedua orang tua kita, walaupun kedua orang tua kita hidup di dalam Tuhan ataupun hidup di luar Tuhan, karena itu merupakan perintah Tuhan. Dan selanjutnya juga orang tua yang sudah membesarkan dan sudah yang melahirkan dan membesarkan kita. Tetapi yang Tuhan tidak perintahkan dalam kehidupan kita adalah untuk kita taat kepada orang tua yang hidup di luar Tuhan. Itu Tuhan tidak ajarkan kepada kita. Karena dalam Efesus 6 ayat 1 mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Dalam Efesus 6 ayat 1 ini mengatakan bahwa untuk kita taat kepada orang tua yang hidup di dalam Tuhan, bukan yang hidup di luar Tuhan. Karena kata taat dan kata hormat itu beda. Kalau kata hormat, kita menghormati orang tua, kita menghargai. Tapi kalau taat itu adalah kita melakukan perintah yang dia suruh oleh orang tua. Jadi itu yang Tuhan mau adalah untuk kita taat kepada orang tua yang hidup di dalam Tuhan. Kata hormat, Tuhan mau untuk kita saling menghormati, untuk kita menghormati kedua orang tua kita, baik yang hidup di luar Tuhan ataupun di dalam Tuhan. Tetapi kata taat, Tuhan mau kita hanya taat kepada orang tua yang hidup di dalam Tuhan. Dan sikap yang kita harus lakukan di saat kita menghadapi orang tua yang bertabiat buruk adalah untuk kita selalu menghormati, tidak melawan. Di saat orang tua marah-marah sama kita, untuk kita selalu menghormati, jangan melawan. Karena bagi saya rata-rata orang tua yang suka marah-marah itu mereka ingin kebaikan untuk memberikan kebaikan kepada anaknya. Baik, terima kasih untuk GL. Dan pertanyaan ini saya langsung teruskan kepada Bapak Pendeta Linus. Bagaimana tanggapannya Bapak Pendeta? Oke. Apakah kita tetap harus menghormati orang tua sekalipun orang tua tersebut memiliki tabiat buruk? Kalau bicara tentang hormat orang tua, tadi kembali ke pertanyaan pertama, itu adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu tidak dikasih keterangan, oh hormati dia yang berbuat baik saja, dia yang halus, lembut, rendah hati, sopan, ngomongnya itu baik-baik saja, tidak ada keterangan. Tapi kalau kita perhatikan hukum Tuhan, dia bilang hormati orang tua, titik. Dia mau baik atau buruk sikapnya, tentu tiap-tiap keluarga punya sistem dan cara mendidik anak sendiri-sendiri. Cara saya mendidik anak berbeda dengan cara orang tua kalian mendidik dan membesarkan, sehingga tentu masing-masing keluarga punya pola. Nah, apa yang mesti dilakukan oleh kita? Bahwa kita mesti tetap menghormati orang tua sekalipun orang tua tersebut memiliki tabiat buruk. Oke, begini. Kalau orang tua kita itu memiliki tabiat buruk, kalau tadi cerita tentang Nuh, mabuk sampai telanjang, kira-kira itu tabiat buruk atau bukan? Ada dua kejadian kan? Satu menertawakan, menceritakan, yang satu menutupi ketelanjangan. Jadi pilihan tentu ada pada kita. Dia mabuk sampai telanjang, itu kan sebuah perbuatan yang tidak patut dicontoh ya. Gitu. Tapi coba lihat 3 anaknya itu, 1 berespon jahat, 2 berespon baik. Artinya begini, kalau saya omong secara ini, ya kebaikan itu akan lebih banyak sih. Itu aja. Tapi paling tidak menghormati orang tua itu di hukum Alkitab, dia tidak menulis bahwa orang tua yang baik, yang cakep, yang pintar, yang bisa kasih makan kita, yang bisa menyenangkan kita, dialah yang kita hormati. Kemudian yang baik, yang marah-marah, yang suka pukul dan begitu tidak. Tapi dia punya satu kata saja, hormati. Apa artinya ini? Mau baik mau buruk, sikapnya harus kita hormati. Konsekuensinya adalah kita tidak punya hak untuk menunjuk ayah kita atau ibu kita. Kamu jahat, kamu pembuang kami, bla 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 bla. Karena ketika orang tua misalnya
tidak memberi contoh dan teladan yang baik bagi kita, bagi anak-anak, maka orang tua itu akan mendapat penalti dari Tuhan pasti, ya kan? Tuhan yang akan menghukum dia karena dia adalah perwakilannya Tuhan untuk memberi contoh kepada kita anak-anak. Nah kalau dia tidak memberi contoh, kita jangan terus, bagian kita tuh hormat, amin. Bagian kita tuh adalah mengasihi mereka. Dari bagian Tuhan yang akan membereskan mereka. Oleh karena itu tadi saya suka dengan perkataan terakhir dari Giel, dia bilang bahwa kita mesti menghormati dan apa tadi saya mengasihi kan? Mengasihi dan menghormati orang tua. Apa? Tunduk dan taat, ya, tunduk dan taat. Artinya begini, ini dua kata yang memang kadang-kadang bisa membuat kita menjadi salah mengerti. Tunduk dan taat ini adalah sebuah sikap yang mesti dimiliki dua-duanya oleh kita sebagai anak kepada orang tua. Tunduk dan taat. Nah, oleh karena itu, ketika kita tunduk dan taat kepada orang tua, maka kita juga pasti tunduk dan taat sama Tuhan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan kamu marah-marah, kamu bertengkar, kamu lakukan sesuatu, demikian juga kepada Allah yang di surga. Nah mungkin itu menjadi terbalik. Nah oleh karena itu, menghormati orang tua itu hukumnya wajib bagi kita semua. Saya pikir itu dulu dari yang bisa saya jawab. Terima kasih Bapak Pendeta Yunus. Jadi memang ini menjadi pengingat bagi teman-teman di rumah maupun teman-teman di tempat ini, apapun keadaan orang tua kita, apapun tabiatnya, baik itu mereka baik ataupun buruk, tetap perintah Tuhan adalah kita harus menghormati mereka seperti apapun mereka. Terima kasih banyak Bapak Pendeta Yunus. Pertanyaan tadi juga merupakan pertanyaan terakhir karena memang saya rasa sudah sangat banyak dijelaskan oleh Bapak Pendeta Yunus. Bahkan juga sudah menyebutkan salah satu contoh di dalam Alkitab juga, anak-anak Nuh yang menghormati Nuh dan juga ada yang malah mempermalukan Nuh. Bapak Pendeta juga sudah menyampaikan kepada kita semua dan itu merupakan pertanyaan terakhir dan akan menutup sesi segmen KGC malam hari ini. Dan sebelum kita menutupnya dengan doa, dan sebentar saya akan minta Bapak Pendeta Yunus berdoa. Sebelum itu saya minta Bapak Pendeta menyampaikan closing statement bagi kita semua. Baik anak-anak muda PGC di rumah ataupun yang ada di tempat ini, satu yang saya mau sampaikan bahwa percayalah ketika kita melakukan apa yang ditulis di dalam firman Tuhan, berkat-berkat itu akan sampai kepada kita. Amin. Percayalah bahwa kalau kamu menghormati orang tua, kamu sementara membangun sebuah budaya relation, hubungan antara father and son, ayah dan anak. Nah, ketika kita membangun relasi, karena nanti kita juga satu hari akan jadi bapak atau jadi ibu kan, atau ada yang tidak mau jadi bapak atau jadi satu hari kita akan jadi bapak dan jadi ibu. Apa yang hari ini kamu lakukan, kamu responi, kamu lepaskan untuk orang tua sebagai otoritas di atas kita, itulah yang nanti akan dilakukan oleh anak-anak kita, anak-anak kalian terhadap kalian waktu kalian sudah jadi orang tua tentunya. Nah oleh karena itu hukum tabur tuai akan terus berjalan seperti itu. Oleh karena itu mumpung masih muda, sudah mengerti firman, udah tahu kehendak Tuhan, ayo lakukan yang Tuhan mau. Saya pikir pengajaran di KGC hari ini tadi saya kembali lagi ke awal, ini basic dasar yang paling fundamental. Bagaimana sebagai anak nanti akan mendapat berkat yang datang dari Tuhan, mengalir sampai kita nanti ke anak kita, ke cucu kita. Dimulai dengan sikap kita yang benar kepada otoritas di atas kita, kepada orang tua kita. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah ingkar janji terhadap apa yang Dia firmankan bagi kita.
Itu yang bisa menjadi closing statement untuk kita di malam hari ini. Oke, kita langsung berdoa aja ya. Mari siapkan hati untuk kita sama-sama berdoa. Bapak sebagai anak-anak Tuhan yang mengerti firman, yang mulai terbuka di dalam pengajaran-pengajaran firman-Mu sebagai anak-anak revisi, tentu kami membutuhkan arahan, kami membutuhkan tuntunan. Pimpin dan bimbinglah kami ke jalan-Mu, di mana kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang handal, yang tidak memberontak kepada Tuhan, tidak memberontak kepada orang tua sebagai otoritas di atas kami. Bahkan kami mau belajar untuk tunduk dan hormat kepada mereka, supaya berkat Abraham, Ishak dan Yakub itu sampai kepada kami. Diberkatilah semua anak-anak muda yang hatinya mencintai orang tua, atau lagi belajar untuk mencintai orang tua, belajar untuk mengampuni orang tua, belajar untuk melakukan hal-hal sebagai rasa hormat kami kepada orang tua kami masing-masing. Karena itu selagi anak-anakmu ini masih muda, pastikan mereka menjadi anak-anak muda yang tidak sembarangan. Mereka menjadi anak muda yang menjaga nama baik keluarga masing-masing. Mereka menjadi anak-anak muda yang memberikan tanggung jawab, mengambil tanggung jawab, sehingga orang tua tidak direpotkan dengan keadaan kami anak-anak muda. Bapak diberkatilah semua anak-anak revisi yang mengikuti acara ini. Juga Engkau berkati seluruh jemaat yang ikut di dalam rutin blessing malam ini secara online. Aku percaya tangan Tuhan ada di tengah-tengah keluarga GPI Rambuteng. Tangan Tuhan ada di dalam kehidupan semua pribadi-pribadi dalam tugas pekerjaan keseharian. Allahku akan terus menyertai mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Oleh karena itu kami akan segera mengakhiri pertemuan ini dengan hamba berdoa, sekiranya tangan Tuhan yang ajaib itu terkedang di atas semua kami malam ini, dan Engkau mencurahkan segala berkat yang baik, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat kesulungan, berkat yang membuat kami bertambah-tambah di dalam segala sesuatu, bahkan berkat yang membuat kami taat kepada otoritas, kepada Allah kami, kepada orang tua yang melahirkan kami. Itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan setiap hari, dan biar anugerah, kasih, sayang yang berasal dari Bapa di sorga dengan penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, tinggal tetap menyertai, menolong dan membimbing kami semua mulai malam ini terus sampai selama-lamanya, hingga hari Maranatha Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput kita para salahnya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.